Bagaimana kalau yang membawa surat palsu itu positif corona? Mereka berbaur di atas pesawat, mereka pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu mereka leluasa berbaur dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Bustaminarda pada kesempatan ini. Baru saja kita mendengar beberapa hari lalu terbongkarnya oleh pihak kepolisian praktek hasil swab tes palsu di Bandara Soekarno-Hatta. Ini merupakan sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan kita bersama. Sebab di saat-saat kita sekarang ini berupaya secara bersama-sama memberantas, mempersempit jalur penyebaran virus corona, virus COVID-19, tiba-tiba ada yang memasukkan hasil swab yang harusnya itu menjadi acuan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona. Sebab dengan berbekalkan surat itu, penumpang pesawat udara yang mau terbang dari Bandara Soekarno-Hatta kemanapun juga di Indonesia, itu ada jaminan bahwa mereka tidak terkena COVID-19 atau negatif COVID-19. Namun kalau itu dipalsukan, bagaimana kalau yang membawa surat palsu itu positif corona? Mereka berbaur di atas pesawat, mereka pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu mereka leluasa berbaur dengan masyarakat. Kalau itu yang terjadi, satu orang saja yang membawa surat palsu, ternyata dia positif COVID-19, sudah bisa menyebar kepada ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang jadinya yang akan dapat ditulari oleh virus ini. Beranjak dari sini, satu hal yang ingin kita sampaikan, penanganan COVID-19 ini betul-betul hendaknya secara masif, secara komprehensif, secara menyeluruh, dan tidak ada sedikit pun peluang untuk bisa membuat COVID ini menyebar. Mulai dari penanganan dari hasil swab, yang tidak boleh sedikit pun hasil swab itu hanya sebagai untuk mencari keuntungan bagi sebagian orang. Dulu kita juga telah mendengar adanya kasus pemalsuan hasil swab ini yang melibatkan dokter, juga terjadi dulu di Bandara Soekarno-Hatta. Ini masih untung bisa petugas kita mendeteksi. Tetapi bagaimanapun mereka sudah pergi, sudah terbang, sudah sampai ke suatu tempat yang mereka tuju tanpa ada hambatan suatu apapun.
Dan beberapa surat palsu ini sudah tersebar, sudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak mau ribet mengurus swab ini. Jadi disinilah mungkin pentingnya sekarang ini bangsa ini berakhlak mulia, bermental baik. Itu baru dari segi pemalsuan hasil tes swab. Belum lagi kalau kita lihat pemalsuan-pemalsuan yang lain. Belum lagi kita lihat bagaimana penyelewengan yang lain. Bagaimana kalau kita melihat terjadinya hal-hal yang memprihatinkan dari sisi lain. Contoh, maraknya korupsi. Contoh lagi, maraknya pemalsuan yang lain, penipuan dalam bentuk lain. Dari sini, ketika bangsa ini dalam kondisi yang sangat sulit sekarang ini, memang perlu peran serta dari para ulama, tokoh masyarakat, pemimpin-pemimpin informal bersama-sama dengan pemimpin formal, para pejabat pemerintah, para pejabat negara, untuk memperbaiki moral bangsa ini, untuk memperbaiki mental bangsa ini, untuk memperbaiki iman kita masing-masing, untuk membuat kita tidak menyenangi apa yang dilakukan yang di luar etika, moral, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menyebutnya mudah, tapi melaksanakannya sangat sulit. Bayangkan hasil swab yang menentukan nyawa orang, yang menentukan hidup mati orang, dipalsukan. Bayangkan. Jadi kalau melihat kepada ini, kebocoran-kebocoran seperti ini, tidak heran kita kalau hari demi hari kita lihat perkembangan dari COVID-19 ini tidak menampakkan hasil yang signifikan terhadap pengurangannya. Tetapi hari demi hari kita melihat gejolaknya, penambahannya yang signifikan. Karena itu mungkin perlu kita bersama-sama, terutama sekali tentu para pengelola negara yang telah diberi amanah oleh rakyat, untuk benar-benar menangani kasus COVID-19 ini, menangani wabak ini full penanganannya tanpa ada embel-embel lain. Jangan sampai terjadi apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI Ciptaning, di mana kalaulah ada permainan bisnis yang menguntungkan seseorang, yang menguntungkan suatu kelompok, yang menguntungkan beberapa cukong, yang menguntungkan yang pihak-pihak lain dalam penanganan
COVID-19 ini, COVID ini bukannya akan berkurang, bukannya akan habis, tapi akan bertambah. Contoh, kalau dalam proses pembelian alkes, alat-alat kesehatan seperti APD, rapid test, dan lain-lainnya, ada niat untuk mengeruk keuntungan, percayalah, COVID ini tidak akan berhasil kita tumpas. Apalagi kalau terjadi permainan dalam hal yang lebih besar dari itu, seperti dalam hal vaksin, tidak terbayangkan bakal jadi apa negeri ini. Untuk itu, rakyat sekarang ini benar-benar mengharapkan kesungguhan hati dari pengelola negara, kesungguhan hati dari pihak pemerintah untuk menumpas, untuk mengikis, untuk menghilangkan virus corona ini dari bumi Indonesia ini, sebenar-benarnya menghilangkan, tanpa ada embel-embel lain, tanpa ada di sini unsur bisnis. Kalau ada unsur bisnis di dalam penanganan COVID-19 ini, percayalah, tidak akan mendatangkan hasil. Bahkan mungkin nanti ada di antara kita yang berdoa agar COVID ini, yang menginginkan agar COVID ini tidak pergi-pergi, sehingga bisa proyek jalan terus, sehingga keuntungan dapat dikeruk terus dari penanganan COVID ini. Karena itu perlu dihindari praktek penanganan COVID-19 dari praktek-praktek bisnis. Sekecil apapun, kalau ada pula yang berharap dapat fee dari pembelian alat-alat kesehatan penanganan COVID, waduh, betapa lukanya hati rakyat, betapa lukanya hati rakyat. Kita ribut masalah COVID di pesawat televisi, seakan-akan berita televisi itu 24 jam COVID terus. Rakyat dijejali dengan informasi COVID setiap saat, sehingga rakyat betul-betul telah merasa ketakutan yang bukan main, traumatik yang sangat tinggi dengan COVID ini. Kalaulah hal ini diselipkan di dalamnya upaya mengambil keuntungan secara bisnis, seperti dengan ributnya, dengan hebohnya masalah COVID ini, rakyat tidak peduli, rakyat tidak akan memperhatikan praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kalau itu yang diniatkan, sungguh akan membuat negeri ini semakin parah, semakin susah, membuat ekonomi bangsa kita akan semakin ambruk. Karena itu, rakyat hanya bisa berharap agar pihak manapun yang menangani masalah COVID-19, janganlah ada sedikit pun niat untuk mengambil keuntungan secara bisnis, baik untuk pribadi maupun untuk golongan. Janganlah mencoba menangguh di air keruh. Janganlah mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.